Hai, nama saya Selma Fatul Sada. Saya dalam program studi hukum di FIS. Kali ini saya akan menceritakan tentang Benteng Rotterdam. Semakin tinggi kita melihat, semakin jelas bahwa Benteng Rotterdam bukan sekedar bangunan tua dengan tembok tebal. Ia adalah saksi bisu dari perjalanan panjang Makassar. Benteng Rotterdam adalah salah satu peninggalan paling ikonik di Makassar. Awalnya tempat ini dibangun oleh kerajaan Goa sebagai benteng pertahanan. Bentuknya yang mirip kura-kura membuat banyak orang menyebutnya sebagai simbol kekuatan yang bergerak pelan tapi pasti. Setelah masa peperangan antara kerajaan Goa dan Belanda, benteng ini akhirnya jatuh ke tangan VOC. Dari sinilah namanya berubah menjadi Rotterdam, menyesuaikan dengan kota asal salah satu pejabat Belanda yang berpengaruh saat itu. Walau masa kekuasaan terus berganti, benteng ini tetap berdiri kokoh dari dinding-dindingnya yang tebal. Orang bisa merasakan bagaimana suasana masa lalu masih seolah tersisa sampai sekarang. Hari ini, Benteng Rotterdam berubah menjadi tempat wisata dan pusat kebudayaan. Banyak orang datang untuk belajar, menikmati arsitekturnya, atau sekedar merasakan aura sejarah yang masih ada di dalamnya. Benteng ini seperti jendela kecil yang membuka kembali cerita Makassar di masa silam. Dan setiap langkah di dalamnya membuat kita ingat bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana tempat ini membentuk perjalanan kota dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Bangunan berlantai 2 ini digunakan sebagai gereja pada masa kolonial Belanda. Sekarang digunakan sebagai aula di bagian atas dan bagian bawah digunakan sebagai ruang pameran. Ini adalah sebuah meriam kuno peninggalan zaman kolonial. Dulu bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol membawa meriam besar seperti ini ke Indonesia saat mereka menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Meriam ini biasanya ditempatkan di benteng penting sebagai alat pertahanan. Museum Lagaligo, lokasinya ada di dalam Benteng Rotterdam, sebuah benteng tua peninggalan Belanda di Makassar. Begitu masuk ke dalam, kamu bakal ngerasa kayak lagi diajak jalan-jalan ke berbagai zaman. Museum ini menyimpan banyak banget benda-benda yang pernah dipakai oleh nenek moyang orang Bugis, Makassar, Mandar, sampai Toraja. Mulai dari pakaian adat yang warnanya mencolok, perhiasan emas yang dipakai bangsawan, alat musik tradisional, sampai peralatan rumah tangga yang buat kita sekarang tidak unik, tapi dulu sangat penting buat kehidupan sehari-hari. Jalan di dalam museumnya pun gak membosankan. Setiap ruangan punya tema, ada bagian yang menunjukkan kehidupan kerajaan zaman dahulu, tahta, tombak, pedang, sampai benda keagamaan. Ada juga ruangan yang berfokus ke budaya bahari, karena Makassar dan suku-suku di Sulawesi Selatan terkenal banget sebagai pelaut ulung. Kamu bisa lihat model kapal tradisional pinisi dan segala peralatan yang dipakai untuk berlayar. Di sisi lain, ada juga bagian yang memperlihatkan kehidupan masyarakat biasa, bagaimana mereka memasak, bertani, menikah, berpakaian, atau membuat kerajinan. Jadi kamu bisa benar-benar membayangkan gimana gaya hidup mereka ratusan tahun lalu sebelum dunia modern masuk. Pada dasarnya, museum ini dibuat supaya generasi sekarang termasuk kita tetap tahu dari mana budaya ini berasal. Banyak orang yang datang ke sana buat belajar sejarah, buat ngerjain tugas sekolah, atau cuma ingin ngerasain suasana masa lalu. Tapi intinya museum ini punya tugas penting, menjaga cerita dan identitas orang Sulawesi Selatan supaya nggak hilang. Bangunan C digunakan sebagai tempat bagi pemegang buku germising direhabilitasi pada tahun 1976.
Gedung ini berlantai 1 dan merupakan bangunan yang dibangun pada masa pendudukan Jepang. Gedung tersebut dibangun karena Jepang kekurangan gedung kantor pada masa pemerintahannya di Makassar. Bangunan ini merupakan bangunan tertua di antara bangunan lainnya yang ada di dalam benteng. Gedung ini menyimpan berbagai benda bersejarah hingga sekarang. Bangunan ini terletak di Bastion Buton atau Buton, dahulu dipergunakan untuk menerima tamu dari Kesultanan Buton. Setelah direhabilitasi tahun 1976, bangunan ini kemudian digunakan sebagai pusat latihan tari Indonesia di Ujung Pandang. Gedung ini digunakan sebagai kantor dan pusat kegiatan Balai Penelitian Bahasa Cabang Ujung Pandang. Gedung ini dahulu digunakan sebagai balai kota, sekarang telah berganti nama menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar. Itulah sekilas perjalanan panjang Benteng Rotterdam, saksi bisu perkembangan Makassar dari masa ke masa. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah dan warisan budaya.